Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Izi dari pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Binsus Karyau. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang faktor pembentukan identitas nasional. Semua negara pasti memiliki identitas nasional untuk menjunjung tinggi terbentuknya suatu negara. Identitas merupakan suatu simbol awal proses dialektik sekaligus dinamika perkembangan suatu negara. Dalam konteks keindonesiaan, faktor-faktor pembentuk identitas nasional antara lain yakni yang pertama, sejarah. Dalam pandangan Chris Whedon, sejarah dan tradisi memakan peran penting dalam konstruksi hegemonik identitas nasional. Menurut Stuart Hall, identitas nasional sangat bergantung pada makna kultural yang mengikat masing-masing anggota secara individual menjadi entitas nasional yang lebih besar. Bahkan yang disebut dengan negara sipil seperti Inggris juga memiliki suku bangsa spesifik atau sekaligus budaya. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua soal kebudayaan. Kebudayaan yang berarti hasil cipta rasa dan karsa. Di Indonesia sangat memiliki banyak budaya dan memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Ratusan bahkan ribuan produk budaya yang muncul dan berkembang asal dari Indonesia menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa pada tahun 1940 sampai 1950, banyak perhatian dunia diberikan kepada budaya sebagai bagian yang penting untuk memahami masyarakat, serta dapat mengembangkan budaya dan ekonomi politik pada suatu negara. Baiklah, kita masuk pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga yakni suku bangsa dan primordialisme. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang cukup luas. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Mereka juga merasa sebagai satu golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga mempunyai bahasa yang sama, serta adat istiadat sendiri yang berasal dari nenek moyang mereka. Ada dua wacana perkembangan tentang dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori menyatakan penduduk Indonesia berasal dari daratan Cina Selatan, Provinsi Yunnan sekarang. Ada juga teori Nusantara. Menurut teori pertama, bangsa Yunan datang ke Indonesia secara bergelombang. Ada dua gelombang yang terpenting. Satu, gelombang pertama terjadi sekitar 3000-an tahun yang lalu. Mereka pindah dalam periode ini. Kemudian dikenal sebagai rumpunan bangsa Proto-Melayu. Proto-Melayu disebut juga Melayu Polinesia. Rumpunan bangsa Proto-Melayu tersebar di Madagaskar hingga Pasifik Timur. Gelombang kedua terjadi sekitar 2000 tahunan yang lalu. Disebut juga Deutero-Melayu. Mereka disebut penduduk Melayu muda. Mereka mendesak Melayu tua ke pedalaman Nusantara, termasuk bangsa Melayu muda adalah bangsa Jawa, Minangkabau, Bali, Makassar, Bugis, dan juga Sunda. Baik, pembahasan selanjutnya yakni tentang agama. Agama menjadi salah satu pembentuk identitas nasional di Indonesia. Hubungan antar keagamaan di Indonesia memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya identitas Indonesia. Interaksi ini memiliki makna simbiosis mutualisme. Dalam sejarah, di Indonesia banyak sekali agama-agama dan kepercayaan yang muncul berkembang. Namun, setelah Indonesia merdeka, yakni semenjak adanya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjadi sebenarnya banyak agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Tapi semenjak adanya Undang-Undang 1945, kepercayaan mulai ditata dan mendapatkan perhatian serius pemerintah sehingga lebih menjamin kebebasan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hal itu juga semakin dipertegas dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Melalui penegasan undang-undang ini, maka sejak itu agama dipelilik oleh warga Indonesia menjadi 5 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dalam perkembangan terakhir, pada saat kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden warga negara Tionghoa, selama ini belum berkomodir dengan agama sehingga harus berafiliasi ke agama yang bukan habitatnya.
akhir Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Dengan demikian, agama yang dipeluk oleh warga Indonesia berikut ada menjadi 6 agama ditambah dengan satu agama baru yaitu Konghucu. Pembahasan selanjutnya yakni bahasa. Bahasa merupakan salah satu bentuk identitas nasional Indonesia. Warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian hidupnya, baik di dalam dan di luar negeri. Dalam sejarah kebangsaan, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, dan itu berlangsung hingga saat ini. Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka bangsa Indonesia bersatu tekad untuk menggunakan bangsa Indonesia menjadi bahasa nasional. Untuk menggunakan bahasa menjadi bahasa nasional, namun idealitas dan realitas berbeda. Ternyata warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang sangat ironis. Sebagai buktinya, hasil sensus penduduk 2010 menyimpulkan bahwa dari total penduduk 236.708.000 jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia itu hanya 19%. Dan itu pun mayoritasnya hanya terkonsentrasi pada 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Papua Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sedangkan yang menggunakan bahasa daerah sangat banyak. Pembahasan selanjutnya yakni ketokohan dalam masyarakat. Di Indonesia, faktor ketokohan menjadi salah satu pembentuk nasionalisme kebangsaan Indonesia. Artinya, adanya peran sentral seorang tokoh nasional warga negara Indonesia semakin meningkat. Jadi, korelasi positif Indonesia dengan ketokohan seseorang. Max Weber menyatakan bahwa ketokohan atau kepemimpinan karismatik memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Dia mengatakan karismatik memiliki kekuatan luar biasa dan bersifat mistik. Menurutnya, ada 5 faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang karismatik, antara lain adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa. Yang kedua, adanya krisis sosial. Yang ketiga, adanya sejumlah ide radikal yang memecahkan krisis tersebut. 4. Adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural. Yang kelima, adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan. Indonesia memiliki banyak tokoh karismatik seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Insinyur Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Abdurrahman Wahid, dan Kiai Haji Zainuddin MZ. Serta masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berkarismatik. Pembahasan selanjutnya mendemonstrasikan jiwa nasionalisme keindonesiaan. Secara geografis, Indonesia adalah negara yang mayoritas wilayahnya berbasis laut dan disebut dengan negara maritim. Kendati sebagian masyarakat merupakan daratan, terkait dengan potensi dan ancaman serta tantangan nasionalisme keindonesiaan adalah justru ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain yang notabene berbasis laut dan daratan, di mana berbagai keragaman terjadi di wilayah tersebut. Pada umumnya, daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara profesional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti perubahan berbatas-batas wilayah, penyelundupan barang-barang ilegal, dan juga kejahatan-kejahatan Iranisme nasional. Pembahasan selanjutnya, peta persoalan di perbatasan Indonesia. Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Palau, Australia, dan Timur Leste. Survei mengenai penetapan titik dasar atau base point ini dilaksanakan oleh Desidros TNI Angkatan Laut pada tahun 1989 hingga 1995 dengan melakukan survei base sebanyak 20 kali dalam bentuk survei hidrosenagrafi. Titik-titik dasar tersebut kemudian diverifikasi Bokusternal pada 1995 sampai 1997. Pada 2002, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografik titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, di mana dalamnya tercantum 183 titik dasar perbatasan wilayah Republik Indonesia. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada
perkataan atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elhamizi, saya undur diri.